Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan membaca, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah siapapun yang mengikuti kebaktian ini secara online. Dan tolong hamba sudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan Tuhan lengkapi bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya semua tidak keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, jauhkan segala gangguan. Tolong berikan kami konsentrasi sekalipun kami ada di rumah. Dan tolong kami bisa mendengar dengan baik dari awal sampai akhir. Dan berikan kami terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan biarlah setelah kami mengerti, kami tunduk pada kebenaran firman. Dan semua kami bisa menjadi pelaku dan penanggap firman, bahkan kalau boleh menjadi pemberita firman. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangnya dalam bentuk apapun. Tuhan, kami juga sadar ini kebaktian online, karena itu sekali lagi kami berdoa untuk baik listrik, sinyal HP, wifi, streamingnya, penerimaannya, gangguan-gangguan, keributan apapun yang sekiranya bisa mengganggu kebaktian ini di sini maupun di rumah jemaat, hindarkan semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sebetulnya melakukan kebaktian eksposisi ya. Jadi Matius 13 1-23, perumpamaan seorang penabur. Ini adalah sesi yang ketiga. Dan saya memberikan topik bahaya tidak adanya kerinduan firman. Saya tidak mau saudara ada pemikiran bahwa khotbah saya kontradiksi antara satu dengan yang lain. Jadi saya berikan sedikit penjelasan. Kalau pada minggu yang lalu saya berbicara soal Tuhan atau Allah yang pilih kasih, dan penekanannya adalah pada predestinasi atau kedaulatan Allah. Nah, kalau di sini bahaya tidak ada yang kerinduan, berarti kita harus rindu kan? Apakah ini kontradiksi? Loh, ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Kerinduan Tuhan yang beri kok. Tapi saudara, ajaran reform sudah bolak-balik saya tekankan ya. Di satu sisi ada kedaulatan Allah yang menentukan segala sesuatu. Di sisi lain tanggung jawab manusia tidak dibuang. Jadi sesi yang kedua dan sesi yang ketiga menunjukkan hal itu. Dua sisi yang berbeda, tetapi dua-duanya diajarkan oleh Alkitab. Dua-duanya kebenaran. Dan ini bukan kontradiksi. Kita akan membaca Matius 13 ini hanya ayat 10 dengan ayat 13. Dan yang dibahas sebetulnya hanya ayat 12-nya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap.
Sebab hati bangsa ini telah mendebal, telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Sekarang kita masuk dalam poin C, ayat 12, kita baca ulang. Dan boleh dikatakan dalam sepanjang khotbah ini memang bahasnya ini ya, penekanan ayat 12 ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bagian terakhirnya saya baca ulang ya. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Hal itu ada pada dia atau cuma kelihatan ada? Itu yang ingin saya persoalkan pada poin yang pertama. Yang ada padanya atau yang kelihatannya ada padanya. Kalau kita melihat dalam ayat 12 ini, bagian yang saya baca ulang itu, apapun juga yang ada padanya, maka kelihatannya pilihan yang pertama, yang ada padanya. Ya, tapi saudara, mari kita melihat ayat paralelnya ya. Lukas 8 ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ia anggap itu belum tentu benar. Kalau Matius tadi juga yang ada padanya. Ini juga apa yang ia anggap padanya. RSV, NIV dan NESV menerjemahkan seperti terjemahan kita. Tapi terjemahan King James, even that which he seemed to have. Bahkan itu yang ia kelihatannya mempunyai. Jadi saudara, yang benar yang mana? Hal itu betul-betul ada padanya atau cuma kelihatannya ada padanya? Bible Works 8 menunjukkan bahwa kata Yunani-nya memang bisa diterjemahkan baik seperti King James, kelihatannya, maupun seperti dalam RSV, NIV dan NESV dan Indonesia, ia anggap ada padanya. Nah sekarang sudah tentang dua hal yang kelihatannya kayak tidak cocok ini. Tentu seperti biasa ada macam-macam penafsiran. Dalam penafsiran tentang Lukas 8 ayat 18, Adam Clark ini seorang Armenian garis keras, saya ulangi berulang kali, soalnya seharusnya hafalkan hal seperti ini ya. Dia mengatakan bahwa kalau orang itu hanya kelihatannya memiliki, seperti terjemahan King James tadi, maka hal itu juga hanya kelihatannya saja bisa diambil daripadanya. Kalau dia cuma kelihatan memiliki, sebetulnya tidak memiliki. Waktu dikatakan diambil, ini cuma kelihatannya diambil. Jadi menurut dia hal itu tidak masuk akal. Dan karena itu dia menganggap bahwa kata-kata di akhir dari Lukas 18 ayat 8 ini, maaf, Lukas 8 ayat 18, saya terbalik. Nah, saya betulkan dulu. Artinya sama dengan ayat-ayat paralelnya, yaitu yang ia punyai atau yang ada padanya. Jadi itu yang arti yang benar, bukan kelihatannya. Lalu Adam Clark berkata dalam komentarnya tentang Lukas 8 ayat 18, ini kata-kata dia, bahkan itu yang kelihatannya ia punyai. Dia menggunakan terjemahan King James ya. Atau lebih tepat, makanya lebih tepat berarti yang itu bagi dia dalam arti salah ya. Bahkan apa yang ia punyai, dokei echein, diterjemahkan oleh versi umum kita. Versi umum kita itu King James ya.
Apa yang kelihatannya ia punyai. Bagi saya kelihatannya bertentangan dengan dirinya sendiri. Marilah kita memeriksa pokok ini sedikit. Kelihatan mempunyai sesuatu hanyalah kelihatannya mempunyai dan tidak dalam realita. Tetapi apa yang ini apa ini saya lupa. Nggak usah lah, nanti saya cek bentar. Ada salah tulis. Apa yang kelihatannya mungkin iya saya kira ya. Apa yang ia kelihatannya punyai hanya bisa kelihatannya diambil. Karena itu di satu sisi tak ada yang didapatkan dan di sisi lain tak ada kehilangan. Berdasarkan hal ini teks itu tidak membicarakan apa-apa. Dua, adalah jelas bahwa hodokai echein, apa yang kelihatannya ia punyai di sini adalah sama dengan ho echei, apa yang ia punyai dalam teks-teks paralelnya Markus 4:25, Matius 13:12, Matius 25:29, Lukas 19 ayat 26. Saudara, ayat-ayat ini tidak usah saya bacakan semuanya, hanya bagian-bagian yang saya garis bawahi saja. Markus 4 ayat 25 juga yang ada padanya, tidak ada kata kelihatannya. Matius 13 ayat 12, apapun juga yang ada padanya. Matius 25 ayat 29, apapun juga yang ada padanya. Lukas 19 ayat 26 juga apa yang ada padanya. Nah saudara, dia bandingkan ayat-ayat yang paralel dan lalu yang kelihatannya disamakan dengan yang ada padanya. Saya ingin memberikan catatan tentang pandangan dia dalam hal ini ya. Perlu diketahui dan saya kira sebetulnya semua orang harus tahu. Ayat-ayat yang paralel tidak selalu sama. Baik kata-katanya maupun artinya. Memang banyak yang sama. Paralel betul-betul sama itu banyak. Tapi paralel yang berbeda. Cerita yang paralel, ayatnya paralel, kata-katanya berbeda, artinya juga berbeda. Itu banyak. Saya berikan satu contoh saja ya. Matius 26 ayat 24 dan Lukas 22 ayat 22. Jelas dua ayat ini paralel. Tapi saudara lihat kata-katanya berbeda. Dan artinya juga berbeda. Saya baca Matius 26, 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sekarang kita lihat Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Yang warna merah dan warna biru kata-katanya beda. Kalau Matius yang ada tertulis itu tertulis mungkin dalam perjanjian lama jadi suatu nubuat. Tapi yang Lukas 22 ayat 22 seperti yang telah ditetapkan itu menunjuk pada rencana kekal Allah. Kalaupun saya sendiri memang sudah punya pandangan dan saya sudah pernah buat videonya, kalau ada nubuat ini tidak sekedar menunjukkan Allah itu tahu. Nubuat itu ada menunjuk kepada rencana kekal Allah. Jadi apa yang rencana kekal Allah itu ada di sana, sebagian dinubuatkan, diberitahukan kepada manusia. Karena rencana Allah yang kekal itu pasti terjadi, maka nubuat diambil dari sana pasti terjadi juga. Jadi memang ada hubungannya, tapi kata-katanya berbeda. Dan kalau dibicarakan arti memang berbeda. Yang satu nubuat, yang satu rencana Allah. Nah kalimat terakhir dalam Matius 26-24 adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan, malah tidak ada sama sekali dalam Lukas 22 ayat 22. Jadi saya sudah bisa menunjukkan, sebetulnya kalau mau beri banyak contoh bisa ya. Ayat paralel, tidak selalu sama. Jadi dia anggap ini kok kelihatannya ini tidak, jadi artinya disamakan.
Tidak harus seperti itu saudara ya. Sama sekali tidak harus seperti itu. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar Adam Clarke. Ini langsung nyambung dengan komentarnya yang tadi ya. Tadi kan 1 dan 2. Sekarang poin ketiga. Juga adalah jelas bahwa orang-orang ini mempunyai sesuatu yang bisa diambil dari mereka. Karena A, firman Allah, benih ilahi, ditanamkan dalam hati mereka. B, itu telah menghasilkan beberapa hasil yang baik, tetapi mereka mengizinkan setan, kekhawatiran dunia, keinginan terhadap kekayaan, dan kasih terhadap kesenangan menghancurkan hasilnya. Kata dokein sering merupakan suatu kata yang tidak diperlukan dan diberikan hanya untuk melengkapi kalimat. Yang warna hijau ini saya bacakan cepat saja, ini tidak terlalu perlu karena dia ambil contoh-contoh dari buku-buku. Demikianlah Xenophon and Helen 6, Hoki Edukai Patrikos Philos Otois. Karena itu kelihatannya, kurung buka, yaitu atau artinya adalah kurung tutup, sahabat ayah mereka. Demikian juga dalam, saya tidak tahu bacanya ini apa, oikonnya. Di antara kota-kota yang kelihatannya ada, itu Kusais, sungguh-sungguh ada dalam peperangan. Demikian juga Athenaeus, Lib 6 pasal 4, mereka yang kelihatannya adalah Dokuntes, yang sungguh-sungguh adalah orang yang paling kaya, mamin dari cawan-cawan tembaga. Saya kira tidak usah terlalu dipedulikan, terlalu ruwet kalau mau bahas itu. Dari seluruh kutipan Adam Clarke, 2 yang saya pisahkan sebetulnya 1 ya. Kelihatan bahwa dia berusaha secara teliti memberikan bukti-bukti baik ayat maupun dari tulisan-tulisan buku-buku dan sebagainya, memberikan bukti mendukung pandangan dia. Tapi saudara, semua ini hanya menunjukkan bahwa pandangannya merupakan sesuatu yang memungkinkan. Dan kalau betul-betul diperiksa lagi, dihubungkan dengan penasihat-penasihat yang lain, saya tidak setuju dengan dia. Jadi saudara, tetap ada kemungkinan yang lain untuk menafsirkan Lukas 8 ayat 18 sebagaimana adanya. Di mana kelihatannya memang diartikan kelihatannya. Ini merupakan pandangan Matthew Henry, William Hendrickson, dan Calvin, yang mempunyai pandangan jelas berbeda dengan pandangan Adam Clarke tadi. Saya berikan pandangan-pandangan mereka. Matthew Henry dalam komentarnya tentang Lukas 8:18. Dari dia yang tidak mempunyainya akan diambil bahkan yang ia punyai. Demikianlah dalam Markus. Ya, Markus dan Matius. Yang kelihatannya ia punyai, demikianlah dalam Lukas. Perhatikan, kasih karunia yang hilang hanya kelihatannya adalah kasih karunia. Jadi kelihatannya memang diartikan sebagai kelihatannya. Kelihatannya punya kasih karunia, tetapi tidak pernah merupakan kasih karunia yang benar atau sejati. Orang-orang memang hanya kelihatannya mempunyai apa yang mereka tidak gunakan, dan pameran pertunjukan agama akan hilang. Lalu dia kutip ayat ya, mereka keluar dari kita karena mereka tidak sungguh-sungguh dari kita. 1 Yohanes 2:19. Ini kan tentang antikristus ya. Orangnya tadi di dalam kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya tetap bersama kita. Tapi mereka keluar untuk menunjukkan tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sekarang saya baca terus. Hendaklah kita menjaga supaya kita mempunyai kasih karunia dalam ketulusan. Akar dari persoalan didapati dalam kita. Itu adalah bagian yang baik yang tidak akan pernah diambil dari mereka yang mempunyainya. Seluruh teks ini, konteksnya ini membicarakan orang-orang punya kerinduan firman atau tidak punya kerinduan firman. Ya, kan dia ngajar dalam perumpamaan. Itu yang saya jelaskan dalam sesi yang pertama. Orang banyak cuma dapat perumpamaan. Tapi waktu sedang sendirian dengan para murid, mereka tanya artinya. Ini punya kerinduan, maka dia berikan. Jadi saudara, konteksnya kerinduan terhadap firman.
Ada orang banyak ini ya, kelihatannya tok rindu firman, tapi sebetulnya sama sekali tidak. Nyatanya yang menyolok ya, yang menyolok. Mereka cari khotbah-khotbah cuma yang banyak dongeng, banyak lelucon, banyak kesaksian. Dulu waktu saya pertama-tama pulang dari luar negeri dan mulai khotbah-khotbah, ada orang yang mau ngundang saya khotbah tanya, kamu kalau khotbah lucu atau tidak? Saya pikir kamu cari pelawak atau cari pendeta? Pengkhotbah, saya belum pendeta waktu itu ya. Mencari pengkhotbah yang lucu memang mungkin membuat jemaatnya senang. Ada pendeta yang lucu, tapi sekaligus ada artinya, ada isinya. Tapi ada yang kerjanya melawak dari awal sampai akhir, terus jadi pelawak lah. Mungkin dia juga dapat uang lebih banyak kok. Dia dalam gereja, itu merusak. Dan majelis atau pemimpin persekutuan atau pendeta yang undang pendeta karena lucu, dia juga lucu. Tidak seharusnya jadi pemimpin, mestinya balik jadi anak sekolah minggu lagi. Tidak peduli umurnya setua bangka, jadikan anak sekolah minggu lagi. Tidak pantas sama sekali, dan dia akan merusak persekutuan dan gereja yang dia pimpin. 1 Yohanes 2 ayat 19 tadi saya bacakan. Sekarang kita lihat Lukas 10:38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Nah ini keluar Marta dan Maria ya. Lah Maria dikatakan dalam ayat 39b, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Dia belajar firman. Martanya lakukan apa? Sibuk sekali melayani. Dan dia merasa dia yang benar. Ada tamu agung. Aku layani, siapkan makanan, minuman, kursi, tidak tahu apa lagi. Kenapa saudaraku enak-enak duduk-duduk omong-omong sama Yesus? Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi saudara, Yesus tidak membenarkan dia, malah mendukung Maria yang duduk di kakinya itu. Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti ini kasih karunia yang benar, bukan cuma kelihatannya. Kalau kelihatannya bisa diambil, tapi kalau benar, enggak. Saudara, karena itu khotbah ini saya berikan topik bahayanya orang tidak rindu firman Tuhan. Apakah betul-betul tidak rindu sama sekali, dari luar pun kelihatan, ke gereja males gitu ya, atau datang ke gereja, begitu acara firman mulai ngantuk, tidur, atau ngomong-ngomong ngelamun, atau kelihatannya dengar tapi tidak masuk. Banyak orang seperti itu, kelihatannya dengar tapi tidak masuk. Ini kelihatannya punya kasih karunia. Ini ingat, saya sudah tekankan kasih karunia dalam urusan punya kerinduan firman. Kelihatannya punya, tapi sesungguhnya tidak punya. Saudara, di sini sudah kelihatan bahaya ya. Kalau saudara tidak rindu dari hati saudara, betul-betul kepingin kebenaran, ingin tahu lebih banyak, ingin mengerti lebih banyak tentang firman Tuhan, tentang Yesus, doktrin, eksposisi, dan sebagainya, saudara ada di dalam bahaya. Saya kira hal duniawi dan hal jasmani dalam hal ini punya persamaannya. Kalau saudara secara normal, wah nafsu makannya tinggi. Tahu-tahu, waduh kok enggak nafsu makan ya. Mau makan kudu muntah. Makan satu sendok sudah, aduh udah pengen lagi. Kalau itu berlangsung beberapa hari, harus periksakan ke dokter, ini ada masalah apa.
Beda dengan saya agaknya. Saya sengaja berusaha menekan nafsu makan saya. Karena di rumah terus ini membuat saya jadi tambun. Tempo hari berat saya naik sampai 7 kilo kalau tidak lebih. Ini sudah berkurang mungkin 3,5 kiloan. Jadi sudah agak kurusan. Dan untuk itu, untuk bisa menahan nafsu makan, saya sengaja minum sesuatu yang memang menekan nafsu makan. Matcha namanya ya. Matcha itu semacam green tea, tetapi konsentrasinya tinggi. Jadi 1 gelas matcha setara dengan 10 atau 15 gelas green tea. Nah saya minum itu memang saudara ya, menekan nafsu makan. Tapi saudara, ini karena saya kegemuan, maka saya lakukan itu. Tapi saudara, orang biasa normal, tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu tidak nafsu makan. Saudara perlu diduga COVID ini. Hari Limanto yang kena COVID, memberikan sharingnya yang ketiga baru-baru ini. Dan dia berkata, tidak ada nafsu makan sama sekali. Tapi sebelumnya saya sudah katakan, kakak saya yang pernah kena COVID juga tidak nafsu makan. Dan dia bilang, nafsu makan atau tidak nafsu makan, kamu harus paksakan diri untuk makan. Saudara, kita kalau kena COVID, ada virus, imunitas tubuh yang membunuh. Obat untuk virus itu tidak ada. Imunitas kita mengalahkan virusnya. Obat dan sebagainya yang diberikan itu untuk membuang simptomnya atau mencegah peradangan dan sebagainya. Tapi bukan membunuh virus. Tidak ada obat membunuh virus. Imunitasnya. Lah, kalau kita tidak nafsu makan lalu kita turuti saja. Nafsu makan, biar nolah. Entilah nafsu makan keluar sendiri. Siapa yang bilang? Di biarno. Ya tidak sembuh-sembuh, malah saudara bisa game over. Sama lihat bahwa dalam dunia jasmani tidak punya nafsu makan. Itu bahaya. Setidaknya bisa membahayakan. Dan bisa membunuh kalau sudah biarkan. Dalam dunia rohani sama. Saya tidak punya nafsu makan. Jangan pikir pendeta itu selalu punya nafsu makan ya. Dan saya tidak bicara tentang pendeta-pendeta yang ngajarnya tidak karu-karuan, memang tidak pernah belajar. Mereka tidak pernah punya nafsu makan secara rohani. Saya bicara saya sendiri. Saya tergolong orang yang punya kerinduan firman di atas rata-rata menurut saya. Tapi tetap kadang-kadang kok malas ya. Pada saat malas itu, saya tahu sedikitnya saya sedang sakit secara rohani. Kalau saya turuti malasnya dan saya tidak belajar firman, bukan lalu keluar nafsu makan rohani yang tidak keluar. Tambah terus malas dan terusnya. Jadi kadang-kadang dalam hal-hal seperti itu, paksakan diri. Kepingin atau tidak kepingin belajar. Dan kalau perlu saya mencari bagian-bagian Alkitab yang menyenangkan untuk dipelajari. Menyenangkan itu bukan yang tidak berguna ya. Menyenangkan tapi berguna. Menyenangkan maksudnya menggelitik keingintahuan saya. Misalnya saya pernah tidak kepingin belajar firman. Tak paksakan belajar milih apa ya? Perzinahan Daud dengan Bathsheba. Menarik bagi saya. Kepingin tahu. Belajarnya lebih lebih senang gitu ya. Lebih semangat. Dan belajar bisa. Dan itu bukan tidak berguna. Wong saya baca buku tafsiran dan sebagainya. Jadi saudara, hati-hati dengan tidak punya nafsu makan. Tidak punya kerinduan firman. Ini sesuatu yang membahayakan. Sangat bisa ini menunjukkan saudara bukan orang Kristen. Dan kalau itu berarti nanti pada saat saudara mati sudah masuk neraka selama-lamanya. Tidak peduli sekarang saudara kelihatannya pelayan Tuhan, hamba Tuhan atau apapun. Atau bisa dulu punya, turun, mesti ada dosa, mesti ada something wrong, perbaiki, jangan biarkan.
Saya lanjutkan saudara. Komentar William Hendriksen tentang Lukas 8:18. Siapapun yang tidak mempunyai, dari dia akan diambil. Bahkan yang mirip dengan pengetahuan, pengenalan semu tentang hal-hal rohani yang pernah dia punyai. Kalau dia tidak punya kerinduan itu, apapun, bukan cuma netral saudara. Tidak rindu berarti dia tidak belajar lalu pengetahuannya konstan. Tidak, anjlok. Karena apa yang ada padanya diambil. Bahkan yang mirip dengan pengetahuan, pengenalan semu tentang hal-hal rohani yang pernah dia punyai. Kelihatannya ngerti, padahal sebetulnya tidak ngerti. Mungkin otaknya ngerti, artinya tidak meresep, tidak dicamkan baik-baik, dan sebagainya. Itu diambil. Calvin, memang sering terjadi bahwa orang-orang yang ditentukan untuk binasa atau reprobate ya, diperlengkapi dengan dengan karunia-karunia yang menonjol dan kelihatannya menyerupai anak-anak Allah. Jadi kalau saudara menyerupai anak Allah jangan senang, harus bergabung. Menyerupai anak Allah berarti saudara anak setan, tidak ada pilihan lain saudara. Tetapi di sana tidak ada apapun yang betul-betul berharga tentang mereka. Karena pikiran mereka tidak mempunyai kesalehan. Dan hanya mempunyai kilauan dari suatu pertunjukan yang kosong. Karena itu, Matius dibenarkan dalam mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa. Karena apa yang mereka punyai tidak punya nilai dalam pandangan Allah. Dan tidak punya kepermanenan di dalamnya. Saya menekankan bagian kata-kata Calvin yang paling bawah ini ya. Karena apa yang mereka punyai tidak punya nilai dalam pandangan Allah. Jadi orang yang kelihatannya mempunyai, artinya mereka punya dari sudut pandang manusia yang tidak bisa melihat sampai ke dalam. Manusia cuma melihat orang ini rajin ke gereja, kebaktian dia pergi, lalu PA dia datang, lalu ada seminar dia ikut, kebaktian online pun ikut kebaktian online. Kelihatannya dari sudut pandang manusia itu dia memang punya kerinduan firman. Tetapi dari sudut pandang Allah, Allah tahu hati pikiran mereka semua, dia tahu. Kelihatannya tok. Pergi ke gereja, mendengar firman, masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk dua-dua, keluar mulut. Blas, amblas. Tidak ada yang tersimpan di dalam hati dan pikiran, tidak ada. Jadi dari sudut pandang Allah, yang jelas lebih benar daripada sudut pandang manusia. Mereka tidak mempunyainya. Jadi menurut saya saudara, Lukas, Markus bilang memang punya. Lukas bilang kelihatannya punya. Ini sudut pandang yang beda. Ini sudut pandang manusia, ini sudut pandang Allah. Yang berbahagia adalah orang yang rindu firman Allah dari sudut pandang Allah. Kalau cuma dari sudut pandang manusia, itu tidak ada artinya. Dan kalau saya tafsirkan seperti ini sesuai dengan kata-kata Calvin yang bagian bawah itu, perlu dicamkan ya. Alkitab memang sering menuliskan bukan sesuai fakta, tapi hanya kelihatannya atau dari sudut pandang manusia. Saya baru membuat video tentang itu, video di rumah, baru beredar. Saudara bisa cari. Contohnya jauh lebih banyak. Tapi di sini saya berikan contoh hanya sedikit saja. Saya berikan contoh ya. Dalam Kisah Rasul 8, Filipus memberitakan Injil dan sebagainya. Ada seorang bernama Simon yang merupakan seorang tukang sihir. Dan Simon tukang sihir dalam ayat 13 Kisah 8 dikatakan menjadi percaya. Apakah benar dia percaya? Kalau saudara baca selanjutnya,
Waktu dua rasul datang tumpangkan tangan, orang-orang terima Roh Kudus. Simon tukang sihir tawarkan duit kepada Simon Petrus. Aku mau karunia itu supaya kalau aku tumpangkan tangan seseorang, orangnya terima Roh Kudus. Petrus jawab, tidak bisa lebih keras lagi. Binasalah kamu dengan duitmu. Karena kamu menyangka karunia uang, karunia Roh Kudus bisa dibeli dengan uang. Dan baca selanjutnya. Tidak masuk akal orang ini sungguh-sungguh menjadi percaya. Lalu mengapa dalam kisah 8 ayat 13 dia dikatakan menjadi percaya? Karena kelihatannya begitu. Dari sudut pandang manusia dan pengakuannya dia mengaku aku percaya. Sudut pandang Allah tidak. Orang seperti ini paling cilaka, saudara. Ada banyak orang mengira dianya orang percaya. Tapi ternyata bukan. Dan pada waktu dia mati, tahu dia kaget. Aku harapkan aku masuk surga. Tahu-tahu, loh, kok panas? Saya heran dengan semua orang yang ada keluarga atau apapun yang mati atau pendetanya yang mati dan sebagainya. Telah pulang ke rumah bapak dan sebagainya, semua memastikan masuk sorga. Saya tidak pernah tahu tumon, tidak pernah tahu lihat di Facebook, cuma diberitakan telah meninggal dunia. Terus tidak ada kepastian masuk mana. Semua ditulis masuk surga, pulang ke rumah bapak dan sebagainya dan sebagainya. Sudah enak, sudah bebas dari penderitaan dan sebagainya. Kok tahu? Oh, karena mereka Kristen. Memang kalau mereka Kristen dari sudut pandang Allah, mereka masuk surga. Tapi bagaimana saudara tahu mereka Kristen dari sudut pandang Allah atau cuma Kristen KTP? Kebanyakan pendeta kalau memimpin kebaktian penghiburan, kebaktian penguburan, bersikap munafik. Mereka yakin atau tidak yakin yang mati itu masuk surga, mereka tetap katakan masuk surga untuk menghibur. Itu dusta. Saya tidak pernah mau seperti itu. Kalau saya tahu yang mati dan saya yakin imannya dia, maka saya katakan kata-kata itu. Tapi kalau saya tidak yakin imannya dia, apalagi saya yakin dia tidak beriman, saya tidak ngomong apa-apa. Saya tidak berkata hari ini saudara kita sudah tambah menderita, masuk neraka selama-lamanya. Bisa dipandemi orang saya. Saya tidak mengatakan demikian tentu saja. Tapi saya tidak mengatakan juga dia masuk surga. Saya tidak katakan apa-apa. Saya injil merekanya. Hari saudara kita meninggal, kita tunggu waktu. Kalau dia percaya, saya katakan kalau dia sudah di surga. Mengatakan itu tidak usah. Kalau dia percaya, saya berikan syarat kan. Orang-orang memastikan dia masuk surga tanpa syarat. Itu dusta. Tahu dari mana? Kalau dia mati, kalau dia percaya dia masuk ke surga. Kamu juga akan mati. Lambat atau cepat, mungkin besok. Kalau kamu percaya, kamu juga akan masuk surga. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, saya ingin injil mereka. Yang mati tidak terlalu saya bicarakan. Kalau saya tidak yakin, apalagi saya yakin dia tidak percaya, tidak tahu saya bahas. Saya injil yang ini. Kan saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen itu persentase luar biasa sedikit. Kita ngomong Protestan saja. Protestan, seadanya Protestan. Saya tidak percaya kalau ada sepertiga yang betul-betul Kristen. Saya tidak ngomong yang karismatik, Katolik, Advent, Saksi Yehova, tidak ngomong itu. Hanya Protestan. Ingat, Protestan yang liberal itu lebih dari separuh saya kira.
Dan itu pasti tidak Kristen. Yang Injili seringkali juga jarang ada Injil di gerejanya. Saudara, jangan sembarang bohong untuk hibur orang atau hibur diri. Yang mati masuk surga. Sekarang saya berikan contoh kedua. Orang yang berhenti ikut Yesus disebut murid-murid. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut dia. Kalau mundur lalu belakang kadang-kadang ikut lagi, mundur lagi, ikut lagi. Ya orang kan tidak semua mengikuti dia terus. Tapi ini tidak lagi mengikut dia. Kok bisa disebut murid dari mana? Murid drop out. Murid drop out. Murid? Ya enggak. Mantan murid. Saudara mau sebut orang mantan Kristen sebagai Kristen? Kalau mantan Kristen itu Kristen, ya mantan murid memang murid. Tapi saya tidak percaya mantan Kristen itu Kristen. Nonsense. Mari kita lihat Yohanes 8:31 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi diberikan syarat ya, yang biru itu syaratnya. Kamu tetap dalam firman. Nah kalau meninggalkan Yesus kan tidak tetap dalam firman. Kalau tetap di dalam firman, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau tidak tetap dalam firman, jelas bukan benar-benar murid. Lalu mengapa disebut murid dalam Yohanes 6 ayat 66? Karena kelihatannya murid. Dari sudut pandang manusia, murid. Tadinya mereka ngaku murid. Tapi sudut pandang Allah, bukan. Saya bacakan Yohanes 6, 24-26. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Dilihat dari ayat ini ya, orang-orang ini rindu firman ya. Wah ngejar Yesus sampai naik perahu, Yesusnya ada cari naik perahu, terus cari. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, danau sebetulnya ya, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus bisa melihat isi hati mereka, motivasi mereka mencari dia. Orang lain bisa? Tidak bisa. Kelihatannya sudut pandang orang banyak cari dia. Waduh, alangkah rindu firman-Nya. Yesus bilang, kamu cari aku bukan karena kamu telah lihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ingat ya, ini Yohanes 6. Saudara baca mulai ayat 1 sampai 14. Itu mujizat Yesus yang dia lipat gandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu tanda. Seharusnya melihat tanda, mereka ikut dia lalu mendengar pengajarannya. Mestinya demikian. Tapi bahkan dia mencari Yesus bukan karena tanda, bukan karena mujizat yang Yesus lakukan, tapi karena makan roti kenyang enak ya. Ikut Yesus terus saja, tidak usah beli roti. Ini orang-orang yang ikut Yesus karena perutnya. Ini kelihatannya saja orang Kristen, sebetulnya bukan sama sekali. Jadi saudara, dalam Alkitab banyak sekali model orang-orang seperti ini. Dan memang dalam Alkitab banyak ya, yang kelihatannya, hanya kelihatannya, atau dari sudut pandang manusia, bukan ditulis berdasarkan fakta. Dan ini harus kita waspadai, kalau tidak penafsiran kita kacau balau, tidak karu-karuan. Sekarang kita sampai pada poin yang kedua. Yang punya malah diberi, yang tidak punya kepunyaannya, saya berikan tanda petik,
malah diambil. Ini kadang-kadang terasa aneh ya. Kok sesuatu yang ya pokoknya aneh lah ya. Sudah punya kan ya sudah cukup mereka. Punya malah diberi. Yang tidak punya kepunyaannya malah diambil. Sekarang wabah COVID banyak orang tidak punya. Nah, pemerintah bagi-bagi, orang yang dermawan juga bagi-bagi, bantu-bantu orang yang tidak punya. Seandainya mereka bersikap seperti Tuhan di sini, yang punya mobil mewah, punya kapal terbang, punya rumah susun 8 berlian, makanan sak gudang, semua punya, tambah dikasih. Yang enggak punya sedikit malah dirampok, habis bledes. Wah, ini berontak rakyatnya, saudara. Tapi dalam hal ini yang saya bahas sekarang ini, Tuhan memang berlaku dengan benar. Adalah salahnya mereka kalau mereka tidak punya kerinduan terhadap firman. Adalah sesuatu yang bagus kalau mereka punya kerinduan firman. Maka karena bagus punya kerinduan, malah diberi. Ini kayak semacam pahalanya. Sudah punya pasti berkat. Yang tidak punya salah, dosa, malah diambil. Saya melihat bahayanya orang tidak rindu firman. Sekarang saya berikan kata-kata William Hendriksen. Siapapun yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Murid-murid, kecuali Yudas Iskariot, telah menerima Yesus. Berkenaan dengan mereka belakangan, ia berkata kepada Bapa, mereka telah memelihara atau menuruti firman-Mu. Yohanes 17 ayat 6. Dan mereka bukan dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 16. Memang iman ini disertai oleh banyak kelemahan, kesalahan dan cacat atau kekurangan. Tapi permulaan atau awalnya telah dibuat. Karena itu, menurut peraturan surga, kemajuan yang lebih jauh dipastikan. Suatu kemajuan dalam pengetahuan, kasih atau kekudusan, sukacita dan sebagainya. Dalam semua berkat-berkat dari kerajaan surga. Karena keselamatan adalah sungai yang makin lama makin dalam. Setiap berkat merupakan jaminan dari berkat-berkat yang lebih jauh yang akan datang. Yohanes 1 ayat 16. Ia akan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Di sisi lain, siapapun yang tidak mempunyai, dari dia akan diambil. Bahkan yang mirip dengan pengetahuan semu tentang hal-hal rohani yang pernah ia punyai. Orang yang menolak untuk menggunakan dengan baik atau benar 1 talentanya, kehilangan bahkan 1 talenta itu. Matius 25 ayat 24 sampai dengan 30. Saudara, saya bacakan Yohanes 1 ayat 16 ya. Karena dari kepenuhannya, kelihatannya kepenuhan Yesus ya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terjemahan dari King James, dan dari kepenuhannya kita semua telah menerima, dan kasih karunia demi kasih karunia. NIV, dari kepenuhan dari kasih karunianya, kita semua telah menerima 1 berkat setelah yang lain. NIV tidak menerjemahkan secara hurufiah. Terjemahan hurufiahnya sebetulnya grace, ya, kasih karunia. Tapi dia artikan sebagai blessing. Jadi di sini ada penafsiran. Tapi dalam kutipan tadi itu, saudara, ada warna hijau itu. Saya tidak tahu dia ambil versi apa kok bisa mengatakan ia akan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Tidak ada versi seperti itu. Makanya saya berikan warna hijau, saya sering ya, kalau hijau itu berarti ada something wrong begitu ya. Tapi mungkin dia maksudkan Tuhan punya kepenuhan kasih karunia. Berikan kasih karunia, berikan lagi, berikan lagi. Kalau orang memang menerima kasih karunia,
betul-betul kasih karunia, pasti akan tumpuk. Maka mungkin kalau dia tafsirkan, ia akan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Mungkin. Tapi yang jelas persis kata-katanya tidak seperti itu. Sekarang saya lanjutkan Albert Barnes. Itu berarti bahwa seseorang yang memanfaatkan terang, kasih karunia, dan kesempatan-kesempatan yang ia punyai akan mengalami peningkatan hal-hal itu. Saya punya terang, ngerti firman, dan manfaatkan, meningkat. Punya kasih karunia apa saja, macam-macam ya. Bisa keselamatan, bisa karunia pelayanan, bisa macam-macam. Kesempatan-kesempatan yang dia punyai, kesempatan nolong orang, kesempatan melayani orang, kesempatan nginjil, macam-macam. Kalau itu dimanfaatkan, betul-betul dilaksanakan, dikasih tanggapan positif, akan mengalami peningkatan hal-hal itu. Dari dia yang tidak memanfaatkan hal-hal itu adalah tepat atau benar bahwa hal-hal itu harus diambil. Orang-orang Yahudi mempunyai banyak kesempatan untuk mempelajari kebenaran. Dan ada terang yang masih ada di antara mereka. Tapi mereka kotor dan nafsu dan tidak memanfaatkannya. Dan merupakan penghakiman yang adil bahwa itu dicabut dari mereka. Orang-orang Yahudi dikasih Taurat dalam perjanjian lama. Semua bangsa yang lain tidak dikasih loh. Mereka tak dikasih. Mereka tidak manfaatkan dengan benar. Zaman Yesus mereka tafsirkan tidak karu-karuan Taurat itu jadi ajaran yang betul-betul sesat. Yudaisme zaman Yesus mungkin sampai sekarang sesat terus. Beda dengan Yudaisme zaman Musa dan sebagainya. Jadi saudara, pikirkan kalau saudara mendapatkan kasih karunia atau suatu berkat tertentu atau pengertian firman atau apapun, manfaatkanlah, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu akan sangat ditingkatkan. Punya karunia khotbah, gunakan untuk khotbah. Sekarang karena terus di rumah, saya berusaha keluarkan khotbah yang dulu tidak pernah saya lakukan. Sekarang bisa, dulu tidak ngerti caranya pun tidak ngerti kok. Keluarkan khotbah terus. Sebanyak yang saya bisa lakukan. Saya tidak tahu karunia saudara apa. Saya tidak tahu kesempatan saudara apa. Tapi pokoknya gunakan apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, yang bisa saudara gunakan untuk memuliakan Dia, gunakan. Maka itu lambat atau cepat akan ditingkatkan oleh Tuhan. Tapi tidak digunakan, lambat atau cepat itu dicabut oleh Tuhan. Saya lanjutkan dengan Adam Clarke. Ia yang tidak memanfaatkan pekerjaan kasih karunia yang pertama, betapapun kecilnya, ada dalam bahaya untuk kehilangan. Bukan hanya semua hasil yang memungkinkan, tetapi bahkan yang utama atau pokok. Karena Allah senang menumpuk manfaat atau kebaikan kepada mereka yang memanfaatkan mereka secara benar. Aneh ya, orang Armenian ini kok berkata pekerjaan kasih karunia yang pertama ya. Mungkin dia maksudkan itu sebagai prevenient grace. Kasih karunia yang mendahulu itu dalam ajaran Armenian dipercaya, diberikan kepada semua orang sejak lahir. Seandainya itu tidak diberikan, orang betul-betul ada dalam keadaan total depravity. Tapi semua orang sudah diberi. Karena itu orang bisa gunakan free will-nya untuk percaya atau tidak percaya, untuk berbuat baik atau berbuat buruk dan sebagainya. Kalau memang itu yang dia maksudkan dan rasanya memang itu.
maka teologi dia salah. Adalah omong kosong tentang prevenient grace, saya tidak percaya itu. Sekarang saya lanjutkan. Spurgeon, mereka yang mempunyai pengertian tentang kebenaran rohani akan datang pada terang yang lebih besar. Betul-betul ngerti ya? Bukan kelihatannya mengerti. Betul-betul mengerti. Akan datang pada terang yang lebih besar. Makin terang, makin terang, makin terang. Tapi mereka yang dengan sengaja hidup dalam kegelapan, dalam kehadiran dari terang, akan menjadi makin lama makin bingung dan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali penemuan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka kira mereka tahu. Ini hamba-hamba Tuhan ini banyak yang khotbah hanya demi kesenangan penonton ya. Kalau tak khotbah sukar-sukar, ruwet-ruwet, penonton tidak mau datang, jemaat tidak datang, aku dapat duit sedikit. Demikian juga dalam zaman sekarang ini, khotbahnya dimasukkan YouTube, juga cari topik yang model seperti itu. Dan menyedihkannya, bukan hamba-hamba Tuhan yang saya anggap konyol, tapi hamba-hamba Tuhan yang bahkan salah satu rekan saya, si Gilbert, buat khotbah tentang Mbak Yu itu yang ramalkan Jokowi lengser tahun ini. Saya nonton khotbahnya, dalam nama Yesus aku patahkan, dan pokoknya kira-kira seperti itulah. Yang nonton lihat kalau tidak percaya. Saya tidak anjurkan saudara nonton, tapi lihat kalau tidak percaya. Yang nonton lebih dari 1 juta. Orang senang hal-hal model seperti itu. Tapi menyedihkannya, Esra ini rekan saya. Dia bahas khotbahnya si Gilbert tentang Mbak Yu ini. Saya pikir mau jadi apa membuat khotbah seperti itu? Gunanya di mana? Hanya untuk cari viewers? Muri Wali melihat ada debat abal-abal antara 2 orang yang sama-sama sesat. Dan dia sendiri katakan ini debat abal-abal. Tapi dia buat suatu khotbah membahas debat abal-abal. Saya tidak mau sungkan sebut nama mereka. Saya harap sampaikan. Dan saya harap mereka bertobat. Buat khotbah yang betul-betul berguna dan bukan hanya cari viewers. Buat khotbah yang model seperti itu saya tidak perlu belajar. Padahal belajar lalu mengajar, itu tugas utama saudara. Tidak melakukan itu, apapun yang ada pada saudara bisa dicabut oleh Tuhan. Tapi saudara betul-betul belajar serius, mengajar serius, tidak pedulikan berapa viewers. Memang sudah dipanggil untuk cari duit. Kalau dipanggil cari duit, kenapa jadi pendeta? Saya dipanggil jadi pendeta, bukan cari duit. Saudara juga. Saya tidak percaya Tuhan bisa gila manggil orang jadi pendeta untuk cari duit. Itu omong kosong. Sudah anggap saya terlalu keras? Seorang sahabat memukul dengan maksud baik.
seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Pernah baca itu dalam Amsal Sulaiman? Jangan pikir kalau saya ngomong keras, saya benci. Kalau saya benci, saya tidak peringatkan mereka. Biarkan rasakan sendiri. Lansky berkata demikian, saudara. Dalam hubungan kita dengan Kristus, atau kita maju ke depan, atau mundur ke belakang, kita tidak berdiri diam. Mungkin bisa digambarkan ya, saudara itu seperti naik perahu di suatu sungai melawan arus, dan arusnya itu derasnya luar biasa. Saudara mesti mencapai suatu tempat, mendarat, maka mesti berjuang mati-matian dengan 110% tenaga untuk maju, lalu mendarat sana, baru boleh istirahat. Sampai tengah-tengah capek, istirahat 2 menit, 2 menit, buas mundur ke sana sak jauh-jauhnya. Yang kau lakukan tadi seberapa jam, majunya enggak, jauh lebih sedikit daripada mundurnya karena istirahat 2 menit. Kalau tidak maju, saudara mundur. Saya tanya, saudara belajar firman sedemikian rupa sehingga saudara betul-betul merasakan kemajuan pengertian, ya atau tidak? Saya sampai sekarang saya berani mengatakan, saya belajar dan saya maju. Majunya enggak secepat dulu waktu saya memuda, wah cepat. Tapi tetap saya maju. Dalam dunia Kristen enggak bisa netral diam. Kita tidak berada di danau yang tenang, sehingga enggak dayung pun diam. Enggak kena apa-apa. Kita ada di sungai yang melawan kita. Berhenti, tidak berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian saja bisa rasanya kadang-kadang tidak maju-maju loh. Ngandek, buyar, langsung belar, mundur tidak karu-karuan. Pikirkan saudara yang menyia-nyiakan waktu, tenaga pikiran untuk cari duit dan tidak belajar firman secara serius. Orang yang sudah lulus sekolah teologi ya, mungkin mikir gak perlulah belajar. Sudah belajar sekolah teologi 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Belajar 10 tahun pun tidak cukup. Waktu saya di sekolah teologi ya, dekan dari RTS, Dr. Watson, itu pernah mengatakan kepada kami, apa yang kamu pelajari di sekolah teologi ini cukup untuk pelayananmu kira-kira selama 5 tahun. Saya tidak tahu dia mengeluarkan kata-kata bodoh itu dari mana. 5 tahun omong kosong. 1 bulan pun tidak cukup, saudara. Karena saya memberikan pelajaran eksposisi. Itu tidak diberikan apalagi mendetail model begini, itu tidak diberikan bahkan di sekolah teologi loh. Saya belajar, harus belajar. Sejak pulang sekolah teologi belajar. Ada hal-hal yang saya ambil dari bahan kuliah, tapi saya tambahi dan sebagainya. Bukan diambil plek taruh, enggak. Saya ambil, saya pelajari lagi, tambahi, sempurnakan, perbaiki kalau ada yang salah, tambahi kalau ada yang kurang. Jangan pikir lulus sekolah teologi lalu oke, sekarang pelayanan tok. Tidak bisa. Mulai sekarang belajar sendiri. Kan itu pendeta tidak punya buku, itu tidak bisa jadi pendeta yang baik. Apakah electronic book, saya tidak peduli. Pokoknya banyak buku tafsiran, doktrin harus.
Nggak kepingin buku, pendeta nggak kepingin buku. Itu sama dengan orang nggak kepingin makan. Saya lanjutkan, William Hendriksen. Dalam persoalan-persoalan rohani, berdiri diam adalah mustahil. Seseorang atau mendapatkan keuntungan atau kehilangan. Ia akan maju atau merosot. Mirip dengan kata-kata tadi ya. Tapi ini tambahi, atau untung atau hilang, rugi. Atau maju atau merosot. Tidak ada lain. Saudara introspeksi. Saya tidak peduli saudara hamba Tuhan, saudara jemaat, introspeksi saudara termasuk yang mana? Maju atau mundur? Calvin. Karena siapapun yang mempunyai itu akan diberikan kepadanya. Kristus mengejar subjek yang baru saya sebutkan. Karena ia mengingatkan murid-muridnya betapa dengan baik Allah bertindak terhadap mereka sehingga mereka bisa dengan lebih tinggi menilai kasih karunia-Nya dan bisa mengakui diri mereka sendiri sebagai ada di bawah kewajiban-kewajiban yang lebih dalam terhadap kebaikan-Nya. Laki-laki saudara, ada kewajiban-kewajiban. Saya tunjukkan ajaran Reform ataupun di sini Calvin sendiri. Memang ada kedaulatan. Allah berikan kasih karunia kepada siapa dia mau berikan itu. Dia tidak berikan kepada siapa dia tidak mau berikan itu. Tapi kita diberi atau tidak diberi bukan urusannya. Kewajiban kita untuk berjuang mati-matian untuk maju. Yang ketiga, untuk orang-orang yang mempunyai, apakah mereka mempunyai itu dari dirinya sendiri? Kalau saudara adalah orang yang rindu firman, saya tanya, apakah saudara mempunyai kerinduan itu dari diri saudara sendiri? Tidak mungkin. Aneh ya. Diharuskan mengusahakan untuk rindu firman. Tapi kalau saudara rindu firman, itu bukan dari diri saudara sendiri. Kalau seseorang bisa sungguh-sungguh mempunyai, itu juga kasih karunia. Dan itu hasil pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Saya berikan satu ayat. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan. Perhatikan dua kata ini ya. Anehnya kenapa dua kata ini dalam bentuk kata benda dalam terjemahan Indonesia. Mestinya di kata kerja, infinitif, menjadikan terjemahannya kurang jelas ya. Tapi sebetulnya jelas, ada jelasnya juga, bisa dimengerti. Maksudnya Allah mengerjakan di dalam kamu kemauan maupun pekerjaan. Jadi kalau saudara bisa mau belajar firman, saudara bisa mau melakukan apapun yang baik, itu pekerjaan Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. Saya ambil salah satu saja ya. Terjemahan King James, semua sebetulnya kurang lebih sama. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Karena Allah lah yang bekerja dalam kamu, baik untuk mau atau untuk menghendaki, maupun untuk melakukannya dari kesenangannya yang baik. Dari kesenangan yang baik ini katakanlah kasarnya sak maunya dia. Dia mau beri ya dia beri. Dia tidak mau beri tidak mau beri. Jadi bagi kita untuk mau yang baik, untuk melakukan yang baik, itu harus ada pekerjaan Allah. Kalau tidak, baik kemauan maupun kemampuan untuk hal-hal yang baik itu tidak bakal ada dalam diri kita. Jadi pertama kerinduan itu muncul sebagai karunia dulu, anugerah dulu. Nah kita tambah, kita turuti, wah mati-matian berjuang, turuti rindu itu belajar, maka kerinduannya meningkat. Tapi pertama dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau orang belum percaya Kristus, mau rindu bagaimanapun tidak bakal rindu. Saudara.
Saya akan tunjukkan satu teks ya. Kisah 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusul tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan ini sekarang. Tuhan membuka hatinya. Tuhannya kerja dulu. Sehingga pekerjaan Tuhan itu menyebabkan dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau Tuhan tidak buka hatinya, hati dia bebal kayak orang-orang kepada siapa Yesus khotbah pada Matius 13 ini. Mungkin sama Yesus dikasih perumpamaannya tok, dia tahu ini bebal, buat apa? Tapi sini Tuhan buka hatinya. Dan itu membuat dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis, tentu percaya, dibaptis dan sebagainya. Jadi saudara, yang warna merah itu kelahiran baru. Tuhan lakukan kelahiran baru. Dalam doktrin reform, kelahiran baru mendahului iman. Kalau tidak ada kelahiran baru, kita dengar Injil itu kita anggap sebagai suatu kebodohan. Mana bisa nganggap, mana bisa menghargai, apalagi mana bisa percaya. Lahir baru bisa mendengar, menghargai, mengertinya itu harus dikasih pencerahan, mempercayainya, imannya harus dianugerahkan. Semua kasih karunia. Jadi Lydia ini seandainya tidak dibukakan hatinya, dia akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Melihat dan melihat tapi tidak menanggap dan sebagainya, seperti itu juga. Tapi Tuhan buka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dan dia percaya, jadi baptis, dia menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Lydia ini dibukakan hatinya? Sedangkan orang-orang banyak di dalam Matius 13 itu tidak. Bahkan diajar cuma perumpamaannya, artinya tidak diberikan. Saudara, teksnya sendiri mengatakan karena dia tidak mau menyembuhkan mereka. Saya baca ulang Matius 13 ini ayat 13 sampai dengan ayat 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, sekalipun melihat mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jelas ada predestinasi di sini. Lydia dibukakan hatinya karena apa? Karena dia orang pilihan. Tuhan melahirbarukan hanya orang pilihan. Yang lain dibiarkan dalam ketulian, kebutaan, kedegilan, kekerasan hati mereka. Bahkan dalam Yesus ngajar, diberikan perumpamaannya tanpa artinya. Orang-orang itu tidak dibukakan hatinya. Orang-orang itu tidak dilahirkan kembali. Orang-orang itu tidak dilunakkan hatinya. Bukan dicabut hati yang keras dari batu, digantikan hati dari daging. Tidak. Karena orang-orang yang termasuk reprobates, orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Saya Calvinis, saya percaya ada elect maupun reprobates. Double predestination. Elect orang-orang pilihan, ditentukan untuk selamat. Reprobates orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Sejak kekekalan mereka sudah ditentukan, dan ketentuan Allah pasti terjadi sebagaimana ia menentukannya persis.
Sekarang poin keempat. Orang yang tidak mempunyai justru akan diambil kepunyaannya. Ini bukan hanya bisa menjadikan dia tidak punya pengetahuan. Kalau tidak punya pengetahuan, nol ya. Tapi bisa minus ya saudara ya. Lebih dari nol, bisa minus. Bisa menyebabkan dia mempunyai pengetahuan yang sesat. Saya melihat bahaya dari orang tidak rindu firman. Bukan hanya diambil apa yang ada pada dia, tapi sampai diminuskan, disesatkan oleh Tuhan. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Kenapa? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Tidak ngerti kitab suci, pasti karena mereka tidak rindu. Tidak rindu, tidak dianugerahi. Maka mereka tidak ngerti. Maka mereka sesat. Mereka punya pengertian yang sesat. Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Saudara, tidak ngerti firman itu bodoh. Bodoh rohani ya. Itu membuat kesasar. Jadi jangan heran tidak ngerti firman tahu-tahu masuk neraka nanti. Karena memang kebodohan menyesatkan jalan orang. Sekarang 2 Tesalonika 2, 9-12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya, karena mereka tidak menerima dan mengasihi itu ya, itu sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Apakah aneh kalau orang-orang yang ngajak tidak karu-karuan, trip to hell dan sebagainya, viewersnya bisa juta. Barusan saya melihat di YouTube juga saudara, cuma lihat begitu saja, tidak saya tonton ya. Tapi pokoknya judulnya dia itu pergi ke neraka atau apa. Dan orang itu saya tidak pernah dengar namanya. Berarti bukan pendeta terkenal dan sebagainya, enggak. Tapi yang nonton juta. Berarti saudara, ada banyak orang bodoh yang memenuhi nubuat Paulus ya. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, akan datang waktunya. Orang tidak bisa lagi mendengar ajaran yang sehat. Mereka tutup telinga bagi kebenaran, buka bagi dongeng. Kumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan telinganya dan sebagainya. Topik-topik konyol, edan, sesat, bohong seperti itu larisnya luar biasa. Lalu saudara harapkan orang yang senang seperti itu tidak sesat? Ayat ini jamin akan sesat. Juta yang sesat. Dan yang berikan ajaran sampai banyak sesat, jadi penyesat. Dua-dua dihukum. Lalu saudara, kalau orang rindu firman itu ya, mestinya tekun belajar firman ya. Kalau saudara punya pacar, rindu pacar itu bagaimana saudara? Ketemunya cukup sebulan sekali lah. 2 bulan ya tidak apa-apa. Bisa ketemu sebulan sekali sudah senang. Tidak ketemu setahun ya gak apa-apa. Itu bukan rindu. Kalau rindu, mestinya ketemu, kepingin setiap hari.
Dan kalau sudah waktunya pulang, karena sudah terlalu malam, rasanya aduh kok harus sudah pulang, saya kepingin terus bareng dia. Itu rindu. Firman Tuhan, kalau orang rindu, cari. Bukan hanya belajar 1-2 kali, tapi tekun belajar. Sekarang kalau tadi saya lihat, saya tunjukkan orang-orang yang tidak karu-karuan. Saya tunjukkan statistik penonton khotbah-khotbah saya yang berseri di YouTube. Saya tunjukkan beberapa saja ya. Perhatikan, tidak usah dilihat terlalu nemen. Contoh pertama, kristologi itu 17 session. Session pertama, wah, 1713. Sedikit sekali dibandingkan jutaan, tidak ada artinya. Tapi tetap dibandingkan bawahnya. Session pertama 1700 lebih. Session kedua tinggal separuh, 867. Ketiga turun lagi 608, keempat 460. Terus turun terus, saya tidak mau bacakan terus. Sampai pada bagian bawah 200-an, terus naik lagi ke 300-an. Padahal awalnya 1700. Yang hilang ini, saya bicara bukan kepada yang tekun sampai 17 session dipelajari semua. Saya bicara kepada yang hanya nonton session yang pertama. Saya yakin kalau saudara jadi pemimpin persekutuan dan saudara ngundang saya ngajarkan kristologi, saudara akan minta Pak Budi tolong ajar kristologi 1 session. Mengerti kristologi 1 session bisa. Saya ngajar 24 jam non-stop. Kalau suara saya tidak macet tengah jalan, bisa selesai. Tidak ada kemungkinan saudara belajar kristologi 1 session. Tapi memang itu ciri banyak gereja. Ngajar kristologi 2 session. Minta predestinasi 1 session. Minta providence of God 2 session. 1, 2, 1, 2. Ketekunannya di mana, Dul? Saya tidak masalah yang nonton sedikit, andai kata 1700 terus sampai bawah 1700. Tetap jauh lebih sedikit dari yang jutaan. Tidak masalah. Tapi 700 turun, bawahnya 300, 200, 300, 200. Yang 1500, 1400 ini pergi kemana? Oh, tapi ini mungkin karena kristologi, maklum lah, kristologi itu sukarnya dari session pertama, sukar. Orang belajar sekali, kapok Lombok wis gak nonton lagi. Mari kita lihat yang lain, ya. Contoh kedua, seri Providence of God. Saya kalau ngajar seri-seri karena memang saya mau mengajar secara mendetail, mencakup segala sudut supaya orang mengerti semua, diserang pun dia bisa bertahan. Providence of God ini tidak sesukar kristologi. Kalau untuk mengerti sebetulnya gampang, tapi menerima, mempercayai itu yang seringkali sukar. Tapi mirip-mirip, bahkan lebih parah. Session pertama 1681. Session kedua tinggal sepertiga. Ya, sepertiga lebih. 591 turun lagi 407, 427, turun sampai 199, 200-an, 100-an dan seterusnya sampai bawah. Lagi-lagi saudara, dari 1681 yang 1500 pergi kemana kok bisa tinggal 100-an? Ini bukan sukar. Dan Providence of God, bagian awalnya saya menekankan kedaulatan Allah, tentukan. Baru belakangnya bahas tanggung jawab manusia. Mereka yang ikuti mukanya tok, belakangnya tidak. Kalau sesat jangan salahkan saya. Ketidaktekunan saudara menunjukkan saudara rindu. Tuhan sesatkan saudara pada waktu saya mendengar ajaran yang benar.
Contoh ketiga, hermeneutics 19 stasiun. Ini tidak ada sukarnya sama sekali. Dari awal sampai akhir tidak ada sukarnya. Dan ini penting. Kalau tadi bisa alasan sukar, yang pertama. Yang kedua alasan sukar untuk percaya, tidak bisa terima. Hermeneutics ini mau tidak diterima, ya yang tidak terima saya jamin sesat. Tapi saudara sama ya. Pertama 1352. Kedua sudah anjlok lebih dari 600 turunnya. Tinggal sisa 712. Nah tapi setelah itu agak stabil 669, 606. Tapi turun lagi 546 dan seterusnya. Sampai bawah lagi-lagi 175 pada 15. Lalu ada 200-an, ada 300-an lagi pada yang terakhir. Tengah turun lalu naik lagi, itu berarti ada orang yang tengah-tengahnya tidak nonton, belakangnya nonton. Tapi banyak orang nonton 1, 2, 3 lalu berhenti. Poin D, fondasi Kristen ini luar biasa gampang. Fondasi kok. Pertama 1172. Kedua turun cuma dikit 1153. Ketiga sudah mulai anjlok 958, keempat anjlok lagi, kelima anjlok lagi. Terus sampai ke bawah. Tinggal 200-an, 300-an, 200-an lagi. Belajar dasar seperti ini, mau jadi orang Kristen yang punya dasar Injil yang benar, saudara mau sulapan. Injil itu gampang kalau mau menjelaskan singkat. Orang berdosa, Tuhan adil, Tuhan harus hukum, masukkan neraka. Tapi Tuhan juga kasih, dia Allah jadi manusia, mati salib menebus dosa, hanya iman, selamat. Selesai. Tapi kalau saudara dibantah orang, tidak bisa jawab. Ditanya-tanya lain, tidak bisa jawab. Saya jelaskan mendetail. Ini belum selesai loh, 27 session. Dan itu baru fondasi 1. Butuh berapa session lagi? Mungkin bisa sampai 40 barangkali, saya tidak tahu. Nanti tinggal 50 atau di bawah 100 barangkali. Sekarang poin E, Yudas Iskariot. Session pertama 502. Session kedua langsung amblas. Tinggal separuh. 242. Lalu terus 200-an, 180, 176 dan sebagainya. Terus ada naik 200 tapi pada umumnya 100 ke atas. Di mana ketekunan saudara dalam mendengar firman? Kalau saya bukan pengkhotbah yang jelas ngajarnya, masuk akal. Dengar bulat ya, tak dengar lagi lah. Saya tahu karunia saya. Saya bisa berkhotbah dengan jelas, saya bisa mengajar dengan jelas. Dan juga sistematis, sehingga bukannya ruwet tak karu-karuan. Sehingga ketidaktekunan seperti ini, baik dalam hal yang sukar maupun hal yang gampang, ini betul-betul menunjukkan mayoritas penonton saya ini tidak punya ketekunan. Saudara yang bisa bertekun dalam semua seri, termasuk yang 100-an, 200-an ini berarti ya. Bertekun dari atas sampai bawah, berbahagialah saudara. Tapi saudara yang tidak punya ketekunan, saudara mungkin termasuk orang yang cuma kelihatannya punya. Sebetulnya saudara tidak punya. Jangan kaget kalau apa yang saudara anggap saudara punya diambil oleh Tuhan. Jangan kaget kalau apa yang saudara punya itu bukan cuma itu diambil, tapi dikasih ajaran lain yang membuat saudara sesat. Bahayanya tidak rindu firman. Lah ada perkecualian saudara. Poin F ini saya tidak ngerti kenapa terjadi seperti ini. Seri Yesus Gembala yang baik
Memang ini sajiannya cuma sedikit, tapi ini merata. Ya 200-an dan 300-an, cuma terakhir turun 100-an. Tapi tidak seperti yang lain. Lah itu satu tok aku juos. Ini enggak. Bahkan keduanya dan ketiga itu naik. Keempat turun lagi, 5 turun lagi, ke-6 turun lagi. Jadi begini, saya enggak ngerti apa alasannya. Ini eksposisi. Saudara, saya senang ada yang tekun. Saya mau lihat yang positif dulu. Yang tekun, betul-betul rindu firman Tuhan. Berbahagialah saudara. Dan jaga bahkan tingkatkan kerinduan dan ketekunan itu. Sekarang yang tidak tekun, tidak menyelesaikan seri-seri, bahkan hanya nonton session 1. Pikirkan ya, Alkitab itu sendiri berseri bukan? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua dan sebagainya. Lalu kejadiannya, kejadian 1, kejadian 2, 3, sampai kejadian 50. Kitab demi kitab sampai kitab Wahyu, pasal demi pasal, semua seri. Yang tidak senang seri, punya saya seri semua, dan tidak banyak pengkhotbah buat seri-seri seperti saya. Yang tidak senang seri, berarti tidak senang Alkitab, karena Alkitab juga seri kok. Saya pernah pikirkan bahwa saudara yang tidak senang seri-seri, saudara tidak senang Alkitab. Saudara juga tidak senang doktrin. Kalau misalnya soteriologi mau diajarkan, adalah omong kosong mengajarkan itu dalam satu session. 15 session belum tentu selesai kok. Satu session lagi. Antropologi dan sebagainya. Doktrin apa yang satu session? Tidak ada. Topik saja, saya pernah ngajar topik neraka, topik kebangkitan, berseri-seri. Saya mau detail segala sudut sehingga pengetahuan saudara lengkap. Predestinasi, wah kalau debat orang senang. Tapi bahkan seri debat pun selalu session pertama yang tinggi, kedua turun, terus turun. Selalu begitu. Jarang orang tekun habiskan serinya. Jadi mereka tidak senang seri, jadi mereka tidak senang Alkitab. Kelihatannya kebanyakan dengan persentase yang sangat besar orang Kristen itu kepingin mengerti firman secara instan. Mereka mau mengerti hanya dalam 1 atau maksimum 2 session. Ini mustahil. Kalau bisa instan, Alkitab tidak mengharuskan kita belajar dengan tekun. Mari kita lihat ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti, jadi bukan baca ya, tapi betul-betul menggali ya, hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Harus meneliti, menggali. Kalau menggali mana bisa cepat. Kalau baca kelebet-kelebet bisa. Amsal 8:17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saudara, konteks dari Amsal 8 itu adalah hikmat yang dipersonifikasikan. Dan kata aku di situ menunjuk kepada hikmat. Hikmat dan pengetahuan firman itu memang beda.
Tapi orang tidak bisa punya hikmat tanpa punya pengetahuan. Orang punya pengetahuan belum tentu punya hikmat. Tapi orang mau punya hikmat harus punya pengetahuan. Jadi di sini saya bisa katakan ini disamakan ya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi hikmat itu mengasihi orang yang mengasihi hikmat. Dan orang yang tekun mencari aku, mencari hikmat. Dan hikmat dan pengetahuan saya samakan di sini. Akan mendapatkan daku. Hanya yang tekun mencari hikmat. Hanya yang tekun mencari pengetahuan akan mendapatkan aku. Saudara, dalam sepanjang khotbah ini saya memberikan ancaman. Saudara yang anggap diri saudara sudah dibaptis, saudara rajin ke gereja, rajin ikut kebaktian online, kelihatannya rajin juga ikut Facebook, baca tulisan ini, baca tulisan itu dan sebagainya. Tapi itu cuma kelihatan rindu atau betul-betul rindu? Ancaman saya kepada orang-orang yang hanya kelihatannya rindu, saudara. Tidak rindu atau kelihatannya tok rindu firman Tuhan merupakan sesuatu yang sangat membahayakan. Saudara mau apa yang ada pada saudara atau yang kelihatannya ada pada saudara diambil dari saudara oleh Tuhan dan saudara disesatkan oleh Tuhan? Kepingin itu? Saya akan menutup khotbah ini dengan satu kutipan lagi. Murid-murid yang pulpit commentary ya. Murid-murid yang sungguh-sungguh. Murid yang sungguh-sungguh. Sabar, rendah hati, dan rajin tanpa henti-hentinya akan diberi kuasa-kuasa yang selalu bertambah. Sementara seorang murid khayalan atau pura-pura, malas, dan merasa diri cukup akan dihukum dengan penyusutan perlahan-lahan dari sedikit terang yang pernah bersinar dalam jiwanya. Dan Amsal 8 ayat 36 laki-laki ingat, Amsal ini kata aku itu menunjuk pada hikmat. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, tidak dapat hikmat, tidak dapat pengetahuan, itu searah ya, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Terhadap firman ini bisa cinta atau benci. Yang pura-pura cinta itu tetap termasuk benci. Yang kelihatan cinta itu tetap termasuk benci. Dan ayatnya mengatakan orang yang benci aku mencintai maut. Saudara cinta neraka? Jatuh cinta kok ya sama neraka, tololnya luar biasa. Orang yang tidak rindu firman Tuhan, kalau dia dulu pernah rindu, betul-betul rindu, sekarang enggak, berarti dia sakit. Kalau enggak pernah rindu, dia mati, dia enggak pernah hidup. Harus ada titik dalam orang Kristen sejati, dia rindu, tapi rindu bisa naik turun. Kalau mati, ya data terus. Kalau mati ya obatnya ya dia harus datang kepada Kristus, beriman kepada Kristus. Nah kalau karena sakit lalu tidak rindu, obatnya memaksakan diri untuk makan. Seperti orang yang kena COVID-19 ya, tidak ada nafsu makan sama sekali. Kalau itu saudara biarkan, saudara memang menginginkan kuburan. Kalau ada yang punya keluarga yang kena COVID tidak kepingin makan, sesak habis-habisan maksakan makan, carikan makanan yang paling dia suka, tidak tahu bagaimana, tapi paling suka itu pun bisa rasanya jadi tidak enak. Saya baru kemarin mendapatkan waktu baca-baca di Google dan sebagainya,
Ada seorang yang kena COVID. Waktu kena COVID, wah, penciumannya dan rasa itu mati sama sekali. Tapi celakanya, biasanya orang yang seperti itu waktu sembuh memang butuh waktu tapi pulih. Dia kalau tidak salah sudah 9 bulan atau berapa lama pokoknya tidak pernah pulih. Bukan hanya dia tidak bisa mencium bau apapun, tapi makanan apapun, saya katakan apapun, dalam penciuman dia baunya tak karu-karuan. Maaf, seperti tai, seperti bangkai, seperti segala macam yang tidak karu-karuan. Dalam berasa sama saja. Makanan seenak apapun. Dan itu sudah berbulan-bulan setelah dia sembuh. Makanya orang yang abaikan COVID-19, saya anggap orang goblok kok. Bisa sembuh orang muda kok tidak apa-apa. Orang ini tidak kelihatan tua. Sembuh dia. Tapi ada yang nempel terus. Bayangkan kalau saya suka apa sih? Suka babi? Apapun yang baunya, waduh enaknya. Masuk ke restoran, baunya enak. Kalau saudara penggemar durian seperti saya, masuk supermarket bau durian, wah dah. Edongnya hijau, biasanya matanya hijau, ini edongnya hijau. Saya gila durian memang. Bayangkan kalau sekarang setelah misalnya kena COVID, tahu-tahu makanan apapun yang tadinya baunya menarik sekali untuk membangkitkan selera makan, baunya jadi menjijikkan, disgusting katanya. Kayak bau tai, bau bangkai, bau karu-karuan, rasanya sama juga seperti itu. Dia terpaksa makan, kalau tidak dia mati. Tapi setiap mencium saja kudu muntah dia. Dan makan lebih lah, kita maksakan terus. Dan entah kapan terus itu seperti itu. Betul-betul tidak karuan ya. Saudara, kembali pada kerinduan firman Tuhan. Kau sudah pernah rindu? Dosa bisa membuat kerinduan itu hilang. Bertobat dari dosa. Introspeksi, buang dosanya. Dan paksakan untuk makan. Seperti saya tadi, cari topik-topik yang menarik dulu untuk dibahas. Tapi betul-betul dibahas ya. Betul-betul belajar. Bukan topik menarik yang tidak ada artinya, bukan itu. Topik menarik, tapi betul-betul menginginkan, menggairahkan saudara untuk mempelajarinya. Dan belajar serius. Belajar pakai buku. Lah saya tidak punya buku, beli buku atau cari yang elektronik. Gak ada alasan. Dulu orang bisa, tidak punya duit, tidak punya buku fisik. Sekarang tidak ada alasan seperti itu karena buku elektronik banyak. Di grup homiletik saya sudah dimasukkan, sudah bisa download sebetulnya. Tidak bisa tanya saudara Cahaya yang juga admin di grup itu. Tidak ada alasan orang tidak punya buku. Karena di satu apapun namanya program itu, program Alkitab dan buku tafsiran itu, bukunya sudah ratusan kalau tidak ribuan. Lalu saya berikan juga buku tafsirannya Calvin, ada tulisan Calvin, tulisan Agustinus, ada di sana. Tidak ada alasan tidak punya buku. Dan apakah hanya orang yang adalah hamba Tuhan harus belajar? Jemaat juga. Belajarlah bahasa Inggris. Semua bisa belajar kalau mau. Lalu belajarlah buku-buku itu dalam bahasa Inggris. Saya kok tidak menasehatkan untuk belajar buku dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena saya sudah melihat dengan mata saya sendiri di Facebook tempoh hari ada orang berikan tulisan. Dan saya lihat tulisannya salah. Dan dia katakan tulisannya artis bro.
Di mana Asis Pro ngomong demikian? Dia ngomong di sini, buku ini terjemahan. Coba tunjukkan fotonya. Saya cek dengan yang asli, penterjemahnya ngawur total. Dia bukan nggak ngerti teologi saja, dia nggak ngerti bahasa Inggris. Dia mau percayakan diri pada penterjemah. Orang sini kalau kerja itu banyak yang seperti itu, saudara. Yang kerja dengan dedikasi itu sangat jarang. Yang kerja asal-asalan, ya tukang batu, ya tukang sembarang, pokok jadi. Perkara sebentar lagi ambruk, urusanmu lah. Saudara, belajarlah dari bahasa Inggris dan belajarlah bahasa Inggris dulu. Kalau tidak rindu, mati-matian introspeksi, paksa diri belajar. Kalau belum pernah datang pada Kristus, memang harus datang pada Kristus lebih dulu. Kalau selama ini sudah menyimpang, menjauh, tidak belajar firman, kembalilah. Sebelum apa yang ada pada saudara atau apa yang saudara kira ada pada saudara dicabut dari di saudara. Celakalah saudara kalau itu terjadi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami dalam sepanjang acara firman. Kami sudah belajar tentang kerinduan firman dan bahayanya kalau tidak ada kerinduan. Engkau yang memberikan kami pencerahan, Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh rindu? Atau kami hanya kelihatannya rindu? Atau jelas-jelas memang tidak rindu sama sekali? Engkau yang menunjukkan apakah kami memang belum orang Kristen sejati. Atau kami orang Kristen sejati yang dulu pernah rindu dan sekarang karena ada dosa atau apapun, lalu kehilangan kerinduan. Tapi tolong kami sadar bahwa itu adalah sesuatu yang secara rohani luar biasa membahayakan dan tidak bisa dibiarkan. Tolong dengan pertolongan Tuhan, kami mau dan bisa menanganinya, membereskannya, dan kami menjadi orang-orang yang rindu terhadap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.